Saudaraku, pernahkah sahabat beriman merasa begitu semangat memulai perubahan, mengenakan pakaian yang lebih tertutup, atau meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini melekat? Kita sudah siap menghadapi segala tantangan fisik, namun tiba-tiba satu kalimat cemoohan, satu tatapan sinis dari orang terdekat, atau bahkan satu komentar pedas di media sosial lantas meruntuhkan semua pondasi yang sudah susah payah kita bangun. Seketika, rasa ikhlas itu hilang, semangat memudar, dan kita kembali mundur ke belakang. Mengapa bisa demikian? Mengapa kita begitu mudahnya menukar ridho Sang Pencipta dengan sekadar tepuk tangan dan penerimaan dari sesama makhluk yang lemah dan fana? Ini adalah ujian terberat, yang seringkali tidak kita sadari, bahwa kegagalan hijrah kita bukan terletak pada kesulitan ibadahnya, melainkan pada rapuhnya niat yang selama ini kita sembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Hari ini, mari kita bicara dari hati ke hati, tanpa ada jarak, tentang sebuah perjalanan spiritual yang sangat pribadi, yaitu perubahan diri. Kita seringkali lupa bahwa kunci dari segala perubahan yang berkelanjutan, yang menembus waktu dan ruang, adalah siapa yang menjadi tujuan utama kita berubah. Jika kita memutuskan untuk meninggalkan masa lalu yang gelap, memilih jalan yang lebih lurus, lantas siapa yang paling pantas menerima hadiah utama dari kerja keras kita ini? Apakah orang-orang di sekitar yang besok lusa mungkin sudah lupa dengan kita? Ataukah Rob semesta alam yang janji-janjinya pasti dan pahala darinya kekal abadi? Mari kita jujur pada diri sendiri, karena hanya dengan kejujuranlah kita bisa menemukan kedamaian sejati dalam setiap langkah hijrah. Konflik abadi yang menghantui setiap proses hijrah adalah pertarungan antara mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencari ridha manusia. Coba kita renungkan, ketika kita berbuat baik, apakah kita lebih khawatir jika ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ataukah kita lebih gelisah jika amal kita tidak dilihat dan tidak dipuji oleh manusia? Perhatikanlah saudaraku, ridha Allah itu mudah dan jelas aturannya, taat, ikhlas, dan sesuai syariat. Sementara itu, ridha manusia, Masya Allah, adalah target yang bergerak dan tidak pernah stabil. Manusia hari ini memuji ketaatanmu, besok lusa mereka mencelamu karena detail kecil yang tidak mereka sukai. Mereka bagaikan air laut yang tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa haus, karena semakin kita mencari pujian mereka, semakin haus kita akan validasi, dan semakin jauh kita dari esensi keikhlasan. Kita harus memahami betul sifat dasar manusia. Manusia itu makhluk yang pelin-pelan, cepat bosan, dan standar penilaiannya dipengaruhi oleh hawa nafsu dan tren. Ketika kita berjuang mati-matian agar diterima di lingkungan sosial yang baru karena perubahan kita, ingatlah, lingkungan itu akan terus berubah. Hari ini mungkin mereka menganggap kita pahlawan kebaikan. Namun saat kita melakukan satu kesalahan kecil yang bersifat pribadi, seketika mereka akan melupakan semua kebaikan dan menghakimi kita habis-habisan. Bahkan mungkin memviralkan aib kita tanpa ampun. Jadi, jika niat kita adalah mencari penerimaan dari mereka yang standarnya selalu bergeser, maka kita sedang membangun rumah di atas pasir pantai, yang siap diterjang ombak. Perbedaan hasil yang kita dapatkan juga sangat kontras, sahabat beriman. Perubahan yang didorong oleh manusia hanya memberikan hadiah sementara, yaitu pujian lisan, beberapa suka atau komentar positif di media sosial, atau rasa bangga sesaat yang cepat memudar. Namun, perubahan yang tulus diniatkan karena Allah, demi menggapai wajahnya, akan menghasilkan ganjaran yang abadi, ketenangan jiwa, sakinah, dan yang paling mahal, surganya. Bayangkan, ketika kita bersedekah secara diam-diam, tidak ada satupun manusia yang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap tetesan keringat kita, setiap getaran ikhlas di hati kita, dan Dia mencatatnya sebagai bekal tak terhingga. Manakah yang lebih berharga, tepuk tangan sesaat, atau pahala yang tak terputus? Inilah jebakan terbesar bagi para pejuang hijrah, yaitu riya atau pamer. Riya ini ibarat semut hitam di atas batu hitam, pada malam yang gelap. Sangat sulit terlihat tetapi keberadaannya menghancurkan. Kita mulai beribadah bukan karena panggilan jiwa, melainkan karena panggilan kamera, panggilan pengakuan, atau panggilan agar dianggap solih atau solihah. Ketika kita beribadah secara tersembunyi, hati kita tenang. Namun, ketika ibadah kita mulai dipamerkan, bahkan dengan niat menginspirasi sekalipun, kita harus sangat waspada. Jangan sampai niat yang mulia itu terselip kepentingan duniawi, merusak kemurnian amal kita di sisi Allah. Hijrah itu adalah perjalanan hati, bukan panggung pertunjukan. Lalu bagaimana kita bereaksi ketika cemoohan itu datang? Ketika lisan-lisan tajam mulai meragukan ketulusan kita? Atau ketika kita diejek sebagai so-alim atau pendosa yang bertopeng? Ini adalah momen penentuan. Cemoohan itu bukan lagi sekadar suara,
tetapi ia adalah ujian istiqomah dari Allah. Jika kita mundur, jika kita melepas nikob, jika kita kembali merokok, atau jika kita kembali mendengarkan musik maksiat hanya karena tidak tahan dengan omongan tetangga, itu artinya pondasi niat kita belum sepenuhnya tegak di atas tauhid. Kita masih menjadikan manusia sebagai dewa kecil yang harus dipuaskan. Masa-masa dicemooh adalah saat terbaik untuk menguatkan benteng keikhlasan. Keikhlasan itu, sahabat beriman, adalah rahasia terbesar antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada satu orang pun yang mengetahui betapa tulusnya kita beramal, maka keikhlasan itu sudah berkurang kadarnya. Ketika kita dicemooh, anggaplah ini adalah pemurnian. Allah sedang menguji, apakah kita akan meneruskan amal karena Dia yang memerintahkan, atau kita akan berhenti karena manusia yang melarang? Jawabannya harus tegas. Aku melakukan ini karena Allah semata, dan pujian atau cemoohan manusia tidak akan pernah mengubah kualitas ibadahku. Kita semua tahu hadis Nabi Muhammad SAW yang amat terkenal. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis ini bukan sekadar kalimat indah yang dihafal, melainkan panduan hidup yang sangat mendalam. Sebuah perbuatan baik yang dilakukan dengan niat buruk bisa berubah menjadi bencana di akhirat, dan sebuah perbuatan yang terlihat sepele, namun diniatkan tulus karena Allah, bisa menjadi penyelamat kita dari api neraka. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengevaluasi niat kita? Apakah sebelum sholat, sebelum bersedekah, atau sebelum mengunggah postingan kebaikan, kita benar-benar mengokohkan niat, "Ya Allah, ini hanya untuk-Mu"? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa niat kita goyah dan masih tergantung pada manusia? Gejalanya jelas. Niat kita goyah ketika kita merasa sangat sakit hati saat ibadah kita tidak dihargai. Kita merasa marah ketika postingan dakwah kita sepi dari like. Kita kecewa saat tidak ada yang memperhatikan perubahan positif kita. Rasa sakit hati yang berlebihan terhadap kritik manusia adalah barometer yang menunjukkan bahwa kita sedang berinvestasi emosi pada penilaian mereka, bukan pada pandangan Allah. Saudaraku, jika kritik itu membuat kita berhenti, berarti kita memulai perubahan ini untuk orang yang mengkritik. Dalam era digital ini, ujian mencari ridho manusia semakin ekstrim, terutama di media sosial. Kita terperangkap dalam estetika kesolehan, mengunggah foto saat tilawah, memamerkan perjalanan umroh yang mewah, atau bahkan menggunakan kata-kata dakwah hanya untuk meningkatkan engagement atau jumlah pengikut. Kita mulai menimbang-nimbang, apakah foto ini akan mendatangkan pujian atau tidak? Ingatlah, media sosial adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi jalan dakwah yang hebat, tetapi juga bisa menjadi kuburan sunyi bagi niat tulus kita jika kita tidak hati-hati memelihara keikhlasan dari pandangan mata publik. Carilah kedamaian yang sejati, sahabat beriman. Kedamaian yang hakiki, sakinah, tidak akan pernah ditemukan dalam kerumunan pujian, di balik tingginya jumlah followers, atau di dalam tepukan tangan yang riuh. Kedamaian itu hanya bersemayam dalam hati yang ridho dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita hanya fokus pada apa yang Allah lihat dan apa yang Allah cintai, maka kritik dunia akan terasa ringan, cemoohan akan terasa seperti angin lalu. Kita tidak lagi perlu membela diri atau membenarkan amal kita kepada siapapun, karena kita tahu Yang Maha Mengetahui isi hati kita sudah mencatat semua kebaikan itu. Ambillah contoh dari generasi terbaik umat ini, yaitu para salafus sholih. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berbuat kebaikan secara rahasia. Mereka beribadah sedemikian rupa sehingga tangan kanan mereka bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Bagi mereka, penilaian manusia adalah nol besar. Yang mereka buruh hanyalah satu hal, pandangan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka justru khawatir jika amalnya diketahui orang lain, karena itu bisa mengurangi kemurnian niat dan membuka pintu bagi rasa ujub, kagum pada diri sendiri, dan ria. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali dalam setiap proses hijrah kita. Lalu, apa langkah praktis pertama yang harus kita lakukan ketika niat kita terasa kotor atau goyah? Langkah pertama adalah taubat, bertaubat dari niat yang rusak, lalu perbaiki niat itu saat ini juga. Berhentilah sejenak, pejamkan mata, dan bisikan dalam hati, "Ya Allah, jika selama ini perubahan ini aku lakukan agar dilihat dan diterima manusia, maka aku bertaubat. Mulai saat ini, aku ingin semua ini hanya untuk-Mu." Aku tidak peduli mereka memuji atau mencela, yang aku cari hanyalah ridho-Mu. Perbaikan niat ini harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya di awal ibadah, tetapi di tengah dan di akhir ibadah, menjaga agar kompas hati selalu menunjuk ke arah Allah. Langkah kedua adalah fokus pada perbaikan diri sendiri,
bukan pada perbandingan dengan orang lain. Stop mencari tahu bagaimana penilaian orang lain terhadap ibadah kita, dan mulailah fokus pada muhasabah, introspeksi pribadi. Bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita di masa lalu, bukan membandingkan amalan kita dengan amalan orang lain. Ketika kita terlalu sibuk memandang kualitas ibadah orang lain, kita rentan terhadap dua penyakit, ujub jika merasa lebih baik, atau putus asa jika merasa jauh tertinggal. Kedua-duanya berbahaya. Fokuslah pada trek lari pribadi kita menuju jannah. Ingatlah selalu saudaraku, manusia hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Mereka hanya menilai dari baju yang kita kenakan, dari senyum yang kita berikan, atau dari postingan yang kita bagikan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menembus dinding dada kita dan melihat apa yang tersembunyi di relung hati. Hanya Allah, Al-Khaliq, yang Maha Menciptakan, yang melihat dan menilai ketulusan niat kita. Jadi tidak ada gunanya bersusah payah menjelaskan kepada seluruh dunia tentang ketulusan kita, jika yang utama dan yang terpenting, yaitu Allah, sudah mengetahui dan mencatat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa siapapun yang berjuang di jalannya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menunjukkan jalan-jalannya. Janji ini adalah penawar dari segala rasa sakit akibat cemoohan. Ketika kita berjuang demi Allah, maka dia akan memberikan keteguhan hati, thabat, yang luar biasa. Sehingga meskipun seluruh dunia mencibir, kita tetap melangkah maju. Kita tidak akan pernah kehilangan arah, karena kita dipegang dan dibimbing langsung oleh pemilik petunjuk. Itulah keindahan dan kemuliaan mencari ridho ilahi. Maka, mari kita ambil keputusan tegas hari ini. Tanyakan pada hati terdalam kita, untuk siapa sebenarnya kita telah berubah? Jika jawabannya masih samar, atau jika kita masih mendapati hati kita sedih karena cibiran manusia, segera perbaiki niat. Jangan biarkan investasi akhirat kita yang berharga, yang kita kumpulkan susah payah melalui air mata dan pengorbanan, hancur berkeping-keping hanya karena kita terlalu takut dicap aneh, terlalu takut kehilangan teman, atau terlalu takut kehilangan popularitas fana. Pikirkanlah jannah, pikirkanlah pertemuan dengan Rasulullah SAW. Itu adalah tujuan utama kita. Sahabat beriman, perubahan itu memang menyakitkan di awalnya, istiqomah itu memang berat, dan mencari ridho Allah di tengah gemuruh suara dunia yang menuntut pengakuan memang merupakan pertarungan seumur hidup. Tetapi percayalah, kesulitan hari ini adalah penebus dosa di masa lalu. Dan setiap cemoohan yang kita terima karena ketaatan adalah tingginya derajat kita di sisinya. Jangan pernah menyerah pada hijrah Anda. Genggam erat niat ikhlas itu, jaga ia seperti menjaga harta paling berharga. Dan teruslah melangkah maju menuju tujuan akhir kita, pertemuan abadi dengan Rob yang kita cintai. Fokuslah pada ridhonya, karena hanya ridhonya yang kekal dan membawa kebahagiaan sejati. Saudaraku, mari kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin sedang futur dan merasa tertekan karena omongan orang. Komentar di bawah ini dengan niat tulus, aku hijrah karena Allah. Mari kita saling mendoakan, agar kita semua dikuatkan untuk istiqomah dalam keikhlasan. Saya doakan, semoga setiap langkah hijrah sahabat beriman diterima oleh Allah, dan menjadi pemberat timbangan amal di hari berhitungan kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.